Ya lagi gue bikin KTP, terus ada aparat di situ langsung to the point minta WA. Kata dia main di sini yuk. Terus gue mikir kalau ada waiters yang dateng gimana? Enggak, dia udah paham. Mungkin udah biasa kali dia ya. Jadi udah basah belum yang dimasukin aja? Iya udah dari tadi. Soalnya basah? udah minum juga. Iya. Pasang. Iya. Nah akhirnya gue main tuh lewat ya kak. Akhirnya cowok semua ternyata. Wih, mantap dong. Yang cewek gue doang. Bos-bos pada duduk tuh tamu. Terus cewek rotos itu udah telan ulet. Boro-boro biasanya pakai anduk kalau di room kan. Tapi kamu yang sabar ya, soalnya kan saya udah tua. Gue mikir gini, gue sering nonton berita aki-aki mati ya kan. Oke, di sini sudah ada Ellen. Ellen akan bercerita tentang pengalamannya di diare, tapi disclaimer dulu ya guys. Kalau cerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, hanya untuk diperdengarkan, untuk dipelajari. Oh, ternyata ada loh fenomena seperti ini, tapi jangan kita ikutin. Hanya untuk pembelajaran atau pembekalan kita untuk kita kedepannya tidak menimpa hal-hal buruk pada diri kita gitu. Jadi kalau ada yang bagus-bagusnya silahkan kalian ambil, kalau nggak ada jangan diambil. Dan ini hanya untuk kaum-kaum yang sudah menikah, yang sudah dewasa, tidak untuk anak sekolah, tidak untuk anak kuliahan. Oke? Ya simak baik-baik cerita dari Ellen. Ellen ada cerita apa di diare kali ini? Ya, saya punya cerita lagi saya bikin KTP. Gue lu aja lah. Oh ya udah. Jaim-jaim segala. Ya lagi gue bikin KTP, terus ada aparat di situ langsung to the point minta WA. Oke, oknum lah ya kita sebut Iya. ya. Bang, lu bikin KTP lu hilang. Iya, jatuh. Terus? Ya gue ada keperluan yang harus pakai KTP. Jadi langsung ke kantor polisi kan, ngurus. Habis itu nggak lama udah selesai bikin surat kehilangan, dia minta WA. Alasannya untuk apa? Nggak tahu, pokoknya dia minta aja ya. Gue sih tahu itu dia ganjen. Oke, ganjen. Emang tampangnya cakep? Ya, gitu sih. Rada serem. Gimana, berkumis, brewok atau gimana? Gede tinggi sih. Perkasa lah. Nah, terus? Begitu? Ya gua kasih lah. Terus? Oke juga. Terus nyampe rumah, tahu-tahu dia udah langsung boleh nelpon nggak? Boleh kata gua. Terus dia langsung nelpon. Ntar malam ada acara nggak? Nggak ada, lagi kosong. Ya udah yuk jalan katanya gitu. Mau kemana? Udah ntar aja. Nah udah pas ketemu malamnya sama dia. Biasalah makan-makan dulu. Di mobil dia gimana ya ngomongnya tuh langsung ke to the point aja. Ngomong apa tuh? Jangan kaku ya, kita udah dewasa kata dia gitu. Lah emang mau ngapain? Terus dia bilang, udah nggak apa-apa nyantai-nyantai aja dulu, nggak usah tegang-tegang kata dia. Terus dia megangin tangan. Ya gue senang aja dong, orang dia aparat kan. Habis itu dia nanya punya cowok nggak? Nggak ada. Masa sih dia bilang kayak gitu kan? Terus saya bilang, ya udah kalau nggak percaya. Terus nggak lama dia megang paha, dia bilang nggak sengaja kata dia gitu, nggak apa-apa kali, nyantai aja. Terus nggak lama ya saya nyindir tuh sama dia. Terus dia bilang gini, boleh nggak sih malam ini berduaan kata dia gitu kan. Tuh lu di mobil mau kemana? Jalan nyari makanan. Habis itu ya udah, tapi kita makan dulu ya kata dia gitu. Iya. Udah makan udah beres. Ya gue diem aja, gue bingung nih. Ini orang habis ini mau ngajak kemana ya? Kata dia nyanyi aja yuk. Karaoke. Ke room kata dia gitu. Ya boleh. Habis itu udah di room udah nyanyi-nyanyi, dia udah mesen minuman. Terus gue nanya sama dia, lo udah punya bini bang? Belum kata dia. Terus dia ngeluarin KTP, di situ tertulis sih belum nikah. Oh, terus kata dia emang kenapa sih?
gue aja nggak nanya lo udah punya laki apa belum. Nggak apa-apa sih, nanya doang. Terus udah minum, udah makin malam, udah kebawa musik. Jadi itu room kita tuh kamar mandinya di luar karena bukan VIP kan, yang kecil gitu. Habis itu dia bilang dia udah naik, dia udah nyanyi. Terus Gak jadi nyanyi. gue disuruh duduk di atas dia, duduk di atas dia. Gue kan pakai dress ya. Ya udah dia langsung buka gespernya dong, kata dia main di sini yuk. Terus gue mikir kalau ada waiters yang dateng gimana? Enggak, dia udah paham, mungkin udah biasa kali dia ya ke room itu namanya dia. Habis itu gue bingung dong kalau main di room gimana caranya kan. Terus dia langsung ngangkat gue dengan badan gedenya, terus unrock gue tuh, gue langsung Singkap gitu. Terus dia langsung gitu kan. Terus gue langsung Gak ada pemanasan dulu. iya, pokoknya di situ tuh gue banyak ada takutnya karena dia aparat, jadi gue nurut aja. Ya udah gue langsung sama dia. Terus gue juga malu juga kan, takut ada yang datang. Kata dia udah tenang aja di sini mah. Ya gue main tuh sama dia, gue lama-lama udah kenakan juga kan, dia udah ngangkat gue. Terus dia bilang miring ke sini kata dia gitu. Jadi tuh dia naik ke atas sofa itu, kayak kuda-kudaan gitu. Dia ngajar gue dari atas kan. Tuh gue buset ini. Enggak lu pesan makanan dulu, minuman dulu apa? Enggak mungkin udah pada paham kali. Gue cuma mesen minuman doang dia. Kan udah makan tadi di luar. Pokoknya kayak friend fresh belum sempat mesen. Nggak tahu dia emang pengen kali dari di mobil. Kenapa nggak nyari hotel aja sih? Nggak tahu, makanya gue bingung kan. Mungkin dia pikir kalau di luar takut gue nolak kali, mumpung di situ kali ya. Oh, karena baru kenal. Iya, terus kata dia udah kamu naik ke sofa. Terus saya naik ke sofa dong. Saya disuruh itu kan, Kak. Dia ngajar tuh dari belakang kan. Barangnya gimana, Say? Ya gede. Dia gede tinggi sih, tapi dia bukan gendut, gede tinggi. Warna hitam. Iya, kan dia kan kayak orang Flores gitu. Bulunya banyak banget, gue langsung yang aduh gila nih, ini malam gue bodoh daripada gue kenapa-napa kan. Terus yang lu cari emang lu pengen begituan juga? Ya, emang gue udah lama nggak main juga kan. Bukan karena uang, bukan? Enggak awalnya. Pokoknya gue sama dia ngikut aja karena dia aparat, gue juga takut. Oknum gue juga takut kan kalau untuk gimana-gimana. Ya udah, terus kata dia jangan nungging. Kata dia, tadi gue disuruh nungging. Kata dia, udah madep ke depan aja. Jadi gue udah kayak main di kamar sama dia, madep-madepan gitu kan. Nggak lama, udah kaki gue udah ke atas ya kan. Buset, bener-bener nggak pakai tutupan apa-apa tuh. Dan nggak pakai pengaman? Nggak, dia itu emang kayaknya udah biasa deh di situ, nggak ada yang ngetok-ngetok. Lu nya sendiri udah basah belum main dimasukin aja? Iya udah dari tadi, soalnya basah. udah minum juga. Lu iya. pasang? Iya. Kan dia gede, gue kan kurus. Habis itu apa sih namanya, kan gue disuruh tiduran gitu. Gue udah nggak mikir bodo ada orang apa enggak, tapi emang gak ada yang datang sih. Ya udah main sama dia. Kata gue, udah ya bang, kata saya gitu kan. Terus dia bilang, ya udah kalau udah. Terus nggak lama udah dia pakai celana, dia ninggal kamar mandi, dia ngasih duit di meja. Terus kata saya, buat apaan bang? Nggak apa-apa, udah pegang aja, dikasih ke gope. Kata gue, ya udahlah, gue nurut aja kan. Gue makin demen tuh kak sama dia, walaupun gope kan gue nggak minta. Habis itu udah pulang, udah di jalan pulang, kata dia jangan kapok ya. Terus nggak kapok, mau lagi. Ya udahlah, nggak usah pulang, kata gue gitu kan. Dia juga libur, dia juga besok libur. Mau kemana kata dia? Nggak tahu kemana. Ya udah yuk ke kosan temen dia. Temennya lagi jaga, jadi dia pakai tempat itu. So kalau ke hotel gitu, aparat gitu, gue nggak ngerti deh pokoknya ya. Kenapa nggak boleh ke hotel? Nggak tahu, gue nggak banyak tanya kak. Kan sama-sama single kan? Iya, tapi gue nggak tahu dia sebenarnya sih sama siapa, kan gue nggak tahu apa-apa. Gue daripada kayak digerebek gitu. Atau jangan-jangan dia ngakunya single padahal enggak. Nah makanya itu. Lu lihat KTP-nya nggak?
Iya, belum menikah. Tapi kan gue nggak tahu ya kan, namanya banyak nikah siri lah di luar. Takutnya dia punya anak, punya bini. Ya gue ngikut aja ke kosan temennya kan. Temennya lagi gantian masuk. Terus udah gitu gue bilang, Bang, ayo kita main lagi. Serius? Iya soalnya tadi gerabak gerubuk. Ada orang takutnya yang gedor-gedor. Ya udah mandi dulu, terus gue disuruh mandi Kak sama dia Kak, emang udah keringetan kan, gue mandi sama dia, terus kata dia jangan ditutup, pintunya buka aja kata dia. Ya udah, gue nurut aja tuh, gue kayak orang udah kenal gitu kan, apalagi dia udah bikin KTP gue udah biasa aja lah. Terus dia masuk, dia bilang ayo mandi berdua aja. Ya udah gue mandi tuh Kak berdua dia. Ya udah habis mandi, gue digendong tuh sama dia tuh Kak, buat ke kasur kan. Gue main di kasur sama dia. Terus gue bingungnya sama dia tuh, kata dia nanti gue mau nyobain dari belakang. Ya pikir gue kan dong. Iya nggak apa-apa bang. Nggak tahu dia maunya lewat Kak. Terus lo tolak? Kata dia enak kok, cobain dulu. Ih jorok kata gue gitu kan ya kayak. Enak banget sumpah, sempit kata dia. Terus kan Ya sakit, udah. say. Iya makanya, tapi enak banget Kak. Disclaimer dulu ya, jangan ya say. Tapi enak banget Ini nggak sumpah. boleh karena itu sarang penyakit, secara Iya, kesehatan nggak boleh, secara agama juga dilarang, haram, masih ada lubang yang lebih halal. Jadi jangan ditiru, jangan dicontoh. Serius lu udah pernah? Iya. Nah akhirnya gue main tuh lewat kayak Kak. Akhirnya gue Itu ngerasain gimana rasanya, say? enak banget sih Kak. Rapet, tapi rapet banget. Kan lu yang ditusuk, Iya, masa tapi enak bukannya sakit? enggak, berasanya enak. Kalau pertama kali ya, gue kan pertama kali. Pokoknya malam itu gue kepikirannya dia aparat, gue takut dikencang. Ya udah gue okein aja udah. Ya udah gue main sama dia, kata gue bang jangan lama-lama ya kalau itu soalnya gue nggak pernah. Oh ya udah kalau Nggak takut lu? udah sakit. Enggak sih belum sakit, cuman udah aja bang gue nggak nyaman, gue bilang gitu. Tapi enak. Ya udah habis itu dia kencing tuh, kencing terus Kalau nggak pakai pengaman kenapa dong, say? ya enggak lah kan kalau lagi nggak boker Kak. Terus habis itu gue ditinggal dia kencing, habis itu kata dia nih minum dulu, kata dia nggak lama dia minta gue nyepin dia dong. Gue di spot, gue nyepin dia, terus dia bilang boleh nggak dia ngetek gue dua-duanya gitu Kak ya, sembari main. Emang bisa? Gue bilang gitu, bisa. Ya udah Kak, gue main tuh di kasur, dia kan gak berhenti ya kan. Terus gue bilang sama dia, udah bang, gue gituin, gue nggak mau anjir, udah kayak tuyul kan. Udah dia botak ya kayak, ih serem banget. Terus dia bilang, Terus kalau dia botak, dia serem, lu mengharapkan apa sama dia, Cok? Sedangkan dia cuma ngasih 500.000 doang. ya enggak sih, gue mah seneng aja yang gede tinggi hitam gitu, gue suka Kak. Berarti nggak kayak netain tuyul dong? Iya bang, tapi serem juga. Terus udah pas gitu gue bilang sama dia, bang besok gue boleh nggak ke kerjaan lo, sembari main tuh Kak. Ya udah main aja nggak apa-apa, main aja nggak apa-apa, nanti lu gue bilang istri gue sama teman-teman. Istri gue emang gue ada nikah kantor sama lu. Udah nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Habis itu jadi gue ke tempat dia, dia bilang ada urusan. Gue dikasih duit 300.000 Kak besoknya kan. Gue main ke tempat dia, terus temennya yang di kosan itu nanya. Jadi dia pergi duluan, gue sendirian. Lo kemarin di kosan gue? Enggak bang. Kata siapa? Kata temennya tuh. Kata gue enggak bang. Nggak usah bohong lu. Gue sampai ganti spray kata dia gitu. Emang iya ya. Ya udah maaf. Itunya emang bececeran, bisa spray? Nggak tahu, gue nggak ngeliat Kak. Gue kan juga Dia keluar di mana? Di dalam? di luar. Terus habis itu dia bilang, lu bakalan gue viralin, kata temennya. Dih,
Emang kenapa? Emang gue salah apaan? Gue kan juga temennya temen lo, gue lagi ada urusan sama dia. Ya lo kenapa nggak ke hotel ya? Mana gue tahu gue diajak ke situ. Masa gue ngatur-ngatur mau dikasih kalau gue? Emang dia nggak punya kosan? Kok pakai kosan temennya? Nggak tahu. Gue pokoknya nggak banyak nanya kak. Nah habis itu ya gue takut lah pokoknya kalau sama aparat gitu takut banyak ngomong. Terus habis itu dia bilang lu pokoknya bakalan gue viralin. Lu main di kosan gue. Ih apaan sih lu? Pokoknya dia ngancem-ngancem gue kak. Ya udah lu kalau nggak mau, lu gue anterin pulang. Daripada lu ongkos, tuh tadi kasih duit kan buat pegangan lu, iya. Tapi lu main dulu ya sama gue. Main di mana? Ini kan udah mau tutup nih. Biasa kantor gitu kak. Oh di kantor? Iya. Kan kemarin lu mainnya di kosan. Enggak kan, gue kan lagi ke kerjaannya. Oh. Besoknya gue datang, gue dikasih duit 300.000, tapi yang sama gue itu lagi ada urusan. Di telepon depan gue, nih di video call kan. Ya udah deh, nggak apa-apa bang, nyantai aja. Udah mati gue mentin, dia udah ngasih gue duit, cuman main doang. Gue ke situ 800.000 aja gue. Ya kan dari semalam. Yang Lebih gue cakep pikirin. temennya? Aparat mah cakep-cakep. Oknum aparat. Iya. Terus ya tapi lu main dulu sama gue. Main di mana bang? Kok lu gitu sih? Ya lu mau nggak? Ntar gue kasih lebih dari dia duitnya. Ya udah duitnya dulu sini. Ya udah sini nomor rekening lu. Ya gue dikasih lebih dari dia. Gue dikasih yang temennya kak. Gue dikasih 1-2 kak. Terus lu maunya apa? Iya. Gedean itu dong. Iya makanya. Nggak tahu bintangnya lebih gede. Nggak tahu gue kak. Gue nggak paham sih ya. Cuman bintang lebih tinggi. Terus dia bilang sama gue. Ya udah ntar pas mau tutup aja kata dia. Kita main di belakang. Di belakang mana? Udah lu nyantai aja duduk dulu mau mesen makan. Emang ada CCTV? Nggak tahu kalau di belakang. Kalau di belakang, pokoknya gue sih nggak banyak nanya kak. Nggak, maksudnya di belakang itu bukan di kantor itu kak. Jadi di beda belakang. gedung. Kayaknya sih perkumpulan dia istirahat, tapi gue nggak tahu. Ya kan? Mes gitu. Iya bisa jadi sih gitu kak. Cuman ada air galon doang sama kasur isinya. Terus udah dikunci, udah selesai. Ada yang nanya tuh orang situ warung, siapa bang? Ponakan, ada urusan, orang rumah. Saya diteleponin nggak ngangkat. Terus gue langsung liatin dia, nih orang dasar tukang tipu. Ya udah, habis itu kan gue kan ikut tuh sama dia ke belakangnya. Kata dia, sini udah nggak usah malu-malu, duduk aja samping gue. Udah duduk. Ternyata tuh orang-orang kayak gitu kak dia nyimpan minuman kak. Di mananya? Ya tempat dia pada istirahat. Nih minum dulu. Iya kayak bintang, terus kacang gitu-gitu kan. Terus nggak ada TV di situ? Nggak ada. Terus gue ditanya mau ngerokok nggak? Iya gue ngerokok. Ya gue dikasih rokok. Ada rokok ini nih ya nggak apa-apa. Masuk aja gue mah. Terus iya terus dia bilang, boleh nggak lu mijitin gue? Ya boleh bang, tenang aja lu udah ngasih gue duit. Ya udah tuh dia udah ganti baju, dia cuman pakai boxer ya gue mijitin dia aja tuh kan. Tapi dia nggak, lu mabok? Gue mabok. Kan dia mah nggak mau. Gue pijitin. Terus habis Lu itu kalau lagi mabok sih banget. Terus gue tepar. Gue nggak pernah ngomong-ngomong kalau mabok, gue langsung aja gue tidur udah terlelap. Berarti nggak ini dong, nggak berhubungan dong. Gue main sama dia. Cuman gue orang kalau mabok nggak rusuh. Terus habis itu kan gue udah mijitin dia, terus dia mijitin gue balik, kata dia sini lu badannya kecil gue urutin biar nggak pegel-pegel. Ya bang gue capek anjir. Terus kayak dia ngomong, ya lu dari kemarin mulu sama temen gue, apaan sih lu? Gue gitu ya mana ada maling aku kata dia gitu. Habis itu kan emang temen lu sering bang kayak gitu? Kagak, makanya gue bingung tiba-tiba ada lu, terus lu diajak minjem tempat kosan gue nggak biasanya. Tapi lu jangan bilang ya sama temen gue kalau gue ajak ke sini, ntar gue abis sama dia. Emang kenapa? Soalnya dia atasan gue lah, bukannya bintangnya tinggian lu, enggak, dia tetap senior gue. Oh iya. Habis itu dia tuh, Tapi kok ngasihnya lebih banyak dia? ya nggak tahu, kayak dia orang ada kak. Kita nggak tahu kan kalau aparat gitu kadang keluarganya lebih mampu. Ada juga yang sampai masuk kerja gitu jual sawah gitu nggak tahu. Terus habis itu kan gue main tuh kak sama dia kayak habis dia ngurutin gue. Terus gue bilang sama dia, bang gue udah ini. Terus dia bilang,
serius kata dia gitu, iya gue dikasih minuman sama lo sampai 3 botol bintang gitu, terus gue nggak tahu deh dicampur kayak Eslen gitu deh kayak yang putih gitu kan, terus lo malah nggak minum lo, ya nggak apa-apa emang gue sengaja biar lo aja yang mabuk, terus suwe lo akhirnya kan, ya bang gue pengen naik nih, dia udah tiduran tuh kayak, dia udah tiduran, bang gue pengen naik nih bang, ya udah sini, ya udah gue tau udah kayak monyet aja nemplok gitu kak di atas dia, udah gue main ya kan, terus kata dia berhenti dulu ambil minyak di situ tuh di situ di belakang, nggak mau minyak apaan sih, udah ambil aja, ternyata kayak minyak urut gitu kak, ya udah gue sembari ngurutin dia kan, terus nggak lama abang yang ninggalin gue itu nepon dia nanyain gue kak, itu si Ellen udah pulang belum? Udah tadi. Tapi kok kata tukang rokok sama lo ya perginya ya? Enggak. Coba gue mau ke kosan lo. Katanya gitu. Ya lah lo kesini aja nggak lama. Udah gue selesai main tuh kak. Tapi kata dia, udah buru-buru dia mau datang ke sini. Tapi kita ya main lagi sekali lagi. Ya udah. Terus bener sama. Mau ya gue lewat sama juga. Kenapa ya kayak apa suka? Gue nggak ngerti deh. Terus gue yang main dari maksudnya dari belakang, ya udah gue mau bukan, gue main dari oh ya udah gue mau, tapi jangan lama-lama ya bang ya, gue gituin. Terus gue main sama dia, gue sembari mikir, gue mikir enak juga, sama juga gue mikir kok bisa sih lewat ya dua-duanya ya. Udah gue main aja. Lu nggak trauma kok, sama lagi permintaannya. Enggak, yang penting duit gue udah ditransfer, pikiran gue udah ini kan. Terus kata gue, udah ya bang ya. Dia nyumbang gue di sini kak, kan tol ya kayak. Dia nyumbang gue di sini 2, kata dia. Gue juga lupa, udah biarin aja, bilang aja habis ngerokin badan apa. Kemarin dia nyumbang enggak sama sekali. Aduh, ya gue bilang aja gue masuk angin deh, gue kerok gitu kan. Habis itu gue udah tuh sama dia langsung dipesanin Grab kak. Ya udah, terus pas gue nyampe rumah. Enakan mana mainnya? Yang ono kak, yang awal. Yang duluan? Iya, yang awal. Nggak tahu dia melembut, nggak gerabak-gerubuk. Kalau yang ini karena anak lebih muda kali gerobak-gerubuk. Aduh, udah sakit semua badan gue lah. Terus habis itu gue udah nyampe rumah, terus abang itu nelpon kan. Ellen, kamu tadi kehujanan kan, naik apa? Ya gue bilang aja naik Grab. Uangnya tadi 300 sudah diambil yang di meja. Udah bang, makasih ya bang, udah selesai, udah. Ellen udah tidur? Belum bang. Laper nggak banget. Jadi gue biar nggak curiga kan, terus yaudah ntar Ellen ke Gapura ya, abang anterin makan. Iya makasih bang, kalau udah nyampe bilang aja. Habis itu kan udah setengah jam gitu ya. Terus dia datang tuh ke Gapura kak. Dia udah nyampe mobilnya, gue udah lihat tuh ya kan, terus lah kok pakai baju tidur? Ya kan emang udah malam bang. Ih bikin gue aja di apaan sih lo, cuma dasar doang. Terus ayo main sekali, main di mana? Terus gue udah mati gue, wah kurang ajar tadi gue habis main sama temennya kan. Terus tapi bang gue mau ke baju tidur, udah nggak apa-apa, udah yuk. Mau kemana bang? Udah yuk, gue biasa kak, kayak di mana sih tuh namanya, bukan mes sih kak, cuman kayak tempat mereka tuh latihan gitu kak. Tau gak sih kak, asrama apa ya, pokoknya tempatnya nggak tahu deh, kalau kata dia sih buat mereka latihan, gue sih nggak tahu kan. Gue diajak ke situ, ya biasa ada yang jaga di pintu kak, biasa pada hormat gitu sama dia. Terus nggak lama gue mobilnya ke belakang. Ngapain bos, kata yang jaga itu, ada yang ketinggalan. Itu bawa siapa nih, ponakan gue cuman untung bukan yang orang tadi yang deket warung kopi tuh yang lihat gue, untung beda orang, kalau gue mampus tuh gue. Terus gue soalnya bisa main tempat yang sama ya? Enggak, beda. Terus? Ya makanya tadi mau kemana bos, untung bukan yang tukang warung kopi yang tadi kak. Terus habis itu kan gue ditaruh di belakang markir mobil, main di mobil kak. Kenapa nggak di tempat? Nggak tahu gue, pokoknya orang gitu gue pada nggak ngerti deh urusan. Gak banyak nanya lah ya pokoknya. Iya, gue takut juga. Terus ya udah gue pindah ke bangku tengah sama dia. Kata gue, kalau lo niban gue di atas nggak bisa bang, ini kan begini. Pendek. Nggak usah, gue duduk aja, lo di depan gue, nggak kayak di rumah lo mukanya madep sini, madep sini. Serius gue bang, ya lu kan udah pakai baju tidur tuh pakai
dasar udah tinggal lu ngangkat aja, kaku banget. Ya udah Kak, sumpah ya gue main keringet gue banyak banget. Kan gue AC-nya nggak dinyalain. ya kalau lagi kayak gitu mah Kak nggak berasa. Jadi gue pakai daster gitu kan. Padahal panjang segini. Gue disuruh ngangkat sama dia. Gue langsung suruh di atas dia kan Kak. Udah gue main di situ kan. Kata gue, aduh, padahal gue tadi habis main dihajar lagi kan. Terus kata dia udah maju semuanya. Lu bayangin ke dasar gue suruh sampai sini. Dia kan gerak gue kan, gue suruh main. Gue mikir ini ada CCTV apa enggak ya, gue udah gini aja. Kan dari luar kacanya gelap. Gelap, kalau dia nggak tahu orang-orang kayak gitu mobilnya gelap gulita. Terus kaca itu ya, terus apa dasar gue udah sampai sini kok. Gue main udah kayak kecekek kali. Gue deh, terus gue bisikin dia, bang, sumpah bang, gue ini baju gue udah di leher gue kecekek. Gue suruh udah tenang aja, kalau udah ke belakang nggak ada yang berani. Udah akhirnya gue buka tuh Kak, gue ngikutin dia aja kan. Gue buka, gue udah bulet nih gini gimana nih. Nah terus kata dia udah madep sono aja. Jangan main ya bang, gue gituin. Enggak dari belakang maksudnya. Akhirnya gue duduk. Lu tau nggak, kepala gue sampai ke tempat gigi mobil, gue sampai begini. Gue sampai begitu main sama dia. Kan dia ngajar belakang gue kan. Berarti jok depan? Apa Enggak, di tengah? Tengah. Oh. Ya, jadi gue digituan, gue didorong-dorong gitu. Terus kata gue, set lah bang, mentang-mentang badan gue kecil bang. Ya udah ini lagi enak, udah jangan ngomong apa-apa. Itu gue udah bang, sumpah bang, gue udah basah kuyup ya udah. Terus gue diem aja kan, biasa cewek mah kalau udah main diem aja pura-pura gitu kan. Terus kenapa sih? Ya nggak apa-apa, gue besok mau bayar kosan, gue pusing banget nggak punya duit. Ya udah ditambahin lagi deh. Berapa duit? 350. Emang bayar kosannya berapa? 7,5. Berarti tadi 300 kurang kan? 350 cukup nggak? Iya bang cukup. Ya udah gue dikasih cash Kak 350. Ya udah gue dianterin sampai Gapura. Enggak. Kan gue tadi udah dapet 1-2 dari temennya. Terus gue dianterin sampai Gapura. Terus sambil video call dia nyetir, gue udah di kosan. Terus dia bilang udah tidur istirahat. Kalau mau bersih-bersih. Terus dia bilang, besok-besok kalau mau ke kantor bilang dulu ya. Soalnya kayaknya temen abang ada yang suka deh sama kamu. Kenapa emang? Gak apa-apa, dia beda aja. Berarti dia tahu Yang temennya. itu. Kata gue, iya bang, siap bang. Dia minta nomor kamu nggak? Enggak, dia nggak minta. Dia ngobrol nggak sama kamu? Enggak, dia diem aja. Oh ya udah, aman. Emang kenapa bang? Ya dia yang udah dia deketin yang abang incer. Lah kalau gue mah nggak diincer sama lu, nyantai bang. Ayo lu mau nikah nggak besok sama gue, kata dia gitu. Terus langsung udah bang, udah gue mau tidur. Itu dia ngomong kayak gitu kayak. Terus gue udah nggak pernah kontekan lagi sama dia. Soalnya dia bilang kan temennya ada yang suka sama dia, sama gue. Terus gue takut, maksudnya temennya itu selalu ngambil gebetan dia. Terus gue tuh berpikir, gue takutnya dia perang ya kan berdua. Makanya gue udah nggak main-main tuh ke situ. Paling dia minta fetch. Kata dia sih nggak pernah bilang kamu mau ke kantor enggak. Terus dia nggak ganggu gue lagi di mana sama siapa enggak. Kayak hubungan dewasa gitu, di saat butuh ya udah gas aja Kak. Habis itu gue kan bilang tuh sama dia, bang kayaknya gue udah nggak ke kantor lu deh. Gue males kalau ada temen lo yang kayak gitu, gue males. Ya udah, nih gue lagi pengen nih di mobil tuh. Gila lu, ya ini mah gue gelap. Udah lu di tempat terang aja di kamar. Ya udah, di kasur bang, apa di kamar mandi? Ya di kamar mandi. Buset lah bang, ini udah jam 12 malam. Udah gue mau di kamar mandi lu. Ya udah gue face Kak di kamar mandi. Lu ngapain tuh face-nya? Kan awalnya kan gue masih pakai baju Kak. Biasa buka doang kan. Muka lu liatin? Iya dong. Iya kan. Gak takut lu ntar viralin? Enggak. Face itu yang bikin naik itu kalau kita tatapan muka Kak. Kalau cuman kayak gitu-gitu doang nggak kelihatan? Iya, nggak naik. Terus ya biasa. Gue kan toiletnya kan, WC-nya kan duduk. Kata dia gue suruh di keramik. Kata gue ada aja lu bang. Udah lu ikutin gue aja. Dianya ngapain? Biasa di mobil. Katanya dia lagi pengen. Terus habis itu
Ya gue disuruh ngang tuh di keramik Kak, bukan jongkok tapi duduk ya Kak. Gue disuruh apa sih namanya tuh Kak, cemek. Gue suruh cemek. Gue kan gak sama, tapi dia kalau video call tuh ke barangnya Kak, ngerti kan? Ya lama-lama gue naik dong, dia kata dia jangan 1 jari, 2 kayak 3, ya udah gue ikutin Kak ya kan. Sakit nggak? Kan lu lagi nggak sakit. Enggak, sakit Kak, kan gue bilang kalau ngelihat dia gue jadi sange. Habis itu kata dia, kayaknya dong gue digini-giniin, kata dia gitu. Dijilat, mana nyampe bang, udah lu ikutin aja, udah gue disuruh ngejilat. Nah, wah lu pemain lu bang, udah ahli, udah lu ikutin gue aja. Ya udah gue disuruh mainin dong, penting, kata dia permennya mainin. Permen apa nih, itu penting katanya. Terus gue tuh disuruh sama dia tuh gimana Kak, madep nyamping, kamera kan ditaruh ya kayak. Terus gue gini loh Kak, ini kan kameranya ditaruh, ditatakin ember, kakak tau kan jadi tinggi. Terus gue disuruh jongkok, terus gue disuruh goyang-goyang gini kan, kayak main, ngerti nggak, dari samping Kak? Gue suruh goyang-goyang main, sendiri. Terus gue suruh gini. Oh, suruh nyamping gitu. Iya, tapi samping ya, gue udah bulat, terus gue disuruh goyang-goyang gini, terus gue suruh joget-joget gitu kan. Terus udah nih dikit lagi mau keluar, udah buruan, gue udah ngantuk, gue gituin kan. Udah keluar. Sampai dia keluar ya? Iya, terus dia keluar beneran? Ih, banyak banget. Iya, sampai kata gue, lu giliran gue belum kuat semua, lu udah keluar bang. Ya orang gue udah diapain? Ya udah tuh lihat tuh rekening lu, ntar pas mau tidur dia transfer lagi. Iya. Berapa duit? Nggak banyak sih Kak, cuman ya bisa lah buat gue jajan sama shopping. Ratusan? Iya, ratusan doang. Gue kalau minta juta-juta gue gitu, gue mikir takut terus-terusan dia minta main. Gue takutnya hasil. Ngeri juga kan, gue nggak tahu kan dia ngeluarin dalam apa di luar. Gue nggak tahu dia mah. Yang penting dia enak aja lah guanya. Ya tapi kan walaupun dikasih cuma ratusan, tetap aja dia minta lagi. Iya sih. Kalau nggak ada penolakan dari lu. Terus habis itu setelah dia VCS, gue bilang bang kayaknya gue lebih nyaman bang main total kalau VCS. Ya udah nggak apa-apa. Jadi gue VCS terus Kak sama dia. VCS soalnya di kerjaannya ada temennya yang nanyain gue mulu itu. Jadi gue udah males. Gue udah gue takut juga nih dia gimana. Jadi lu menghindar dua-duanya? Iya, dua-duanya gue menghindar. Ghosting, lost contact. Iya, tapi dia sih masih suka ngeliat status gue, kepo-kepo gue diemin aja. Lu nggak ngeblok dia? Enggak. Terus dia masukin gue kerja. Di mana? Di bank. Oke, tapi dia nyuruh gue jadi HRD. Ih, cuco dong. Iya. Nggak tahu dia ngelihat gue sih nggak pernah kepo minta transfer sama dia. Terus gue nggak pernah, bang gitu. Enggak, gue diemin aja Kak. Tapi dia nggak minta lagi? Iya, ganjen doang, bisa kali sekali. Oh. Gitu pokoknya dia yang aduh enak nih, kayak udah tambah endut nih, gitu dia kalau komen ayolah sekali, gampang bang, santai, gue lagi sibuk nyari kerjaan. Terus 2-3 hari dia nelpon gue Kak. Ellen kata dia. Ellen, gue ada kerjaan nih buat lu, kata dia, jadi HRD bank. Terus gue ngapain tugasnya? Udah, kalau ada yang ngelamar lu terima aja kalau menurut lu dia niat kerja. Terus selain itu, ya udah lu mah dibawa sama gue, jadi lu nyantai aja. Ya gue harus tahu dulu job desk-nya, masa gue masuk kantor nggak tahu apa-apa sih, kata Ellen gitu kan Kak. Terus dia bilang ya udah besok lo ketemu orangnya, tapi dia nggak sakau kan kayak lu. Beda lah, dia mah masih di bawah gua, otaknya kata gitu Kak. Habis itu gua nggak lama ditelepon sama pimpinan bank itu, terus ngobrol, terus dia bilang, ya besok kamu siap nggak jadi HRD? Iya Pak, siap. Di situ tuh gue bingung ya, kayak tahu-tahu gue sudah jadi HRD, gue cipluk kayak gini kan. Cuman gaji lu gede dong HRD mah? Enggak sih, banknya bank swasta. Tapi lumayan? Ya UMR pada tahunnya. Oke, terus? Cuman banyak sampingannya Kak. Soalnya di kantor itu cowok semua ternyata. Mantap dong. Yang cewek gue doang. Gue tuh di situ
sampai OB-OB-nya pun semua cowok, pantry-nya semua cowok. Terus Bosnya juga. iya, di situ gue nyaman banget. Gue baru dateng, gue dikenalin kayak ini OB-nya pantry dan ruangan kamu di sini. Terus ini teman-teman kamu kerja. Terus nanti job desk-nya kalau orang lamar atau apa, menurut kamu kualifikasinya bagus, tapi ada yang kurang kayak BI checkingnya jelek atau apa, ya pokoknya kamu bisa lah kata dia. Sesuaiin terus oh siapa terus kalau emang saya nggak paham bimbing aja gitu kan. Terus nggak lama tuh ada karyawannya lewat Kak, terus dia bilang baru ya, bosnya udah cabut tuh kan. Baru ya, iya. Dia tahu-tahu duduk samping gua Kak, seruangan aja sama saya. Nggak tahu sih dikasih ruangannya di depan. Oh iya itu mah sama saya seruangan. Ya udah tolong dibantu-bantu ya Pak. Ngapain sih manggil gue Bapak? Nama aja. Enggak lah, gue mah anak baru di sini. Terus itu lu ngomong gue lu. Ya udahlah Bang, ya udah kena Abang aja udah kata dia gitu kan. Cakep orangnya. Enggak sih biasa Biasa aja. aja ya. Cuman dia di situ emang bagus juga kepercayaan. Ya di atas Udah gue lama kan. kerja di situ Iya, ya. udah pokoknya sih kaki tangannya deh. Kurus. Yang menurut gue sih kayak banyak pikiran gitu kayaknya dia ngurusin segala macem yang disuruh bos kali ya. Yang lain gendut-gendut loh. Kayaknya tugasnya nyantai-nyantai gitu kan. Terus habis itu, Bang, lu kok yang lain gendut-gendut lu kurus? Ya lu lihat aja tuh isi laptop gue semuanya no data. Oh iya udah gitu. Bang, sumpah gue tuh belum pernah jadi HRD. Biasanya tuh gue yang di mall, di klub gitu kan, dagang-dagang. Udah ntar gue ajarin dia. Terus lu punya cowok nggak kata dia gitu. Nggak ada Bang. Masa iya kata dia gitu. Ya sumpah menurut gue tuh semua bikin gue kesel semua. Selingkuh enggak, minta ketemu terus apa main. Padahal kan gue kan juga harus kerja nyari duit buat bayar kosan. Oh iya sih kirain gue selingkuh. Enggak lah, malah gue yang selingkuh terus kali. Habis itu, oh ya udah lu selingkuh aja sama gue. Ih, anak lu aja udah banyak, baru 2 kata dia. Bini gue juga di Tangerang. Gue kan tidur di sini sendirian. Serius lu Bang? Iya. Udah lu ntar malam. Udah langsung nawarin ya, baru kenal ya. Terus udah lu ntar malam gue aja yang nganterin pulang. Terus daripada lu naik Gojek kan. Berapa lu naik Gojek? Ya sampai 60-an sih Bang. Jakarta Selatan. Terus habis itu dia bilang, ya udah, tapi lu bikin gue senang dulu ya. Tapi lu bantuin gue ya, job desk kerjaan gue banyak yang gini. Lu diem aja seharian, tiap hari gue yang ngerjain. Ntar kalau ada yang datang menurut lu oke, udah gue contreng. Serius lu Bang? Iya udah. Ya udah, itu tuh udah pada pulang malamnya ya. Ya udah gue nungguin dia tuh Kak, depan kerjaan. Kata dia jangan di luar, itu kan ada yang dagang, lu di dalam aja. Udah dikunci aja pintu sama dia. Gue naik ke lantai atas kan, ngambil tas gue di locker. Terus habis itu kata dia, ya udah yuk gue temenin. Udah nggak ada siap-siap, udah gue kunci. Kamera semua udah gue matiin. Soalnya bang kan sensitif ya kayak, serius lu lihat aja tuh CCTV-nya udah mati. Oh iya. Habis itu gue ke atas, kata dia, Bang lu di sini dulu ya Bang, gue selalu numpang. Gue dari tadi pengen kecimbat, cuma pelamar nggak berhenti. Terus habis itu kata dia, gue dong masuk ke dalam. Ngapain sih lu nggak mau gue aja belum mandi. Nggak mau terus udah yuk main yuk sekali aja, nanti lu gue bantuin semua kerja. Tapi gue pakai baju kerja ini. Lah tinggal lu gantungin aja. Ya udah. Jadi tuh di toiletnya tuh gini Kak, di kantor ubin kaca gitu Kak, kayak di mall. Abis gue dia nungguin kan depan, terus gue bilang udah Bang, gue udah selesai. Udah dia masuk, gue langsung diangkat ke ini Kak, apa sih namanya, Kemana? Wastafeling lebar itu tuh, gue diangkat ke situ. Waduh, digendong. nggak ngegebrok tuh apa? Iya, nggak tahu, nggak dulu sih kan gue kurus. Dulu kurus ya. Iya, gue diangkat ke situ, terus tahu-tahu dia udah liatin aja Kak, mas tau udah poin aja emang kampret gue tuh. Kenapa semua pada laki-laki pada begitu ya? Nggak tahu. Terus habis itu dia nginin barangnya, kata gue, buset lu udah sange aja. Gue kan dari tadi ngeliatin paha lu, kampret lu. Habis itu, ya udah nih sangin. Gue kan udah di atas,
udah nggak bisa lah. Oh iya, terus dia nurunin gue lagi, kok gue disuruh dia tuh kak. Gue buru-buru, gue takut juga kan udah jam pulang ya kan. Terus gue di ke atas lagi sama dia, udah kok dia langsung, lu merem aja, anggap aja bukan gue, anggap aja orang yang lu demen. Iya bang, ya udah gue sama dia ya. Kata gue, so dia semakin kenceng tuh kak, abis gendong gue, kata gue, udah bang gila lu bang, gue belum makan sore ini ya kan. Iya bentar lagi kata dia gitu kan. Terus enggak gue gak mau. Dia tuh ngelepas jadi ke lantai kak, bececeran gitu. Ih jorok lu. Ya kata gue kan bentar lagi, lu gak sabaran aja. Tuh lapin tuh gue, tar dulu sebentar tungguin ya udah. Terus dia langsung bersih-bersih berebut, terus gue keluar, kata gue, awas lu ya kalau besok lo gak ngerjain data gue, udah lu tenang aja. Tapi dikasih duit nggak? Enggak, pokoknya dia ngerjain data gue, jadi gue setiap hari tuh kerjaannya dandan, makan, main handphone, udah dia aja yang ngerjain tugas gue. Sebulan gajiannya buat gue sendiri. Tapi dia cuma minta sekali kak, bagusnya tuh orang emang kayak profesional gitu kan. Kalau profesional mah nggak minta tuh. Enggak, maksudnya gini, kalau udah bilang sekali, terus dia ngerjain sampai 1 bulan, gue gajian udah. Terus gue gini aja, kalau sampai lo nggak ngerjain tugas yang lo bilang, gue bilangin lo sama bapak ini tuh. Bocor ya. Jangan dong, gue mah anak kedua kak, hidup gue perlu ini. Ya udah pokoknya lo ya. Terus kata dia, iya udah tenang aja, emang orangnya sih baik kak. Data-data gue semuanya lengkap, selesai gitu sampai gue gajian. Terus kadang gue kalau ngelihat dia di ruangan nih lagi nginterview atau apa, terus orangnya udah pada selesai interview, terus gue bilang, bang, ayo bang, gue gituin kan. Terus ntar kalau udah sepi, terus gue tuh sama dia kak pernah, jadi pintunya tuh kan geser kantor ya kak. Bang nggak bisa, ntar lu, gue lagi ngetik gitu kan, dia ngetik habis itu, ntar lu bang. Jadi pas gue buka pintu dia di belakang gue, kira dia ketiban gue dong kak. Udah jam-jam pulang habis itu, buset lu pakai androk celana dalam lu sampai kelihatan kata dia gitu kan. Ya emang gue pakai androk emang kenapa gitu kan habis itu. Nih lu lihat nih gue udah naik. Kata gue buset dah lu di celana aja sampai kayak gitu. Iya makanya, terus lu besok jangan pakai androk, pakai celana aja. Ngapain suka-suka gue. Terus kata dia gini ngomong, kita udah lama nih nggak main, ayo main. Udah bulan kedua. Iya, terus gue bilang oke aja sih kalau gue dikasih duit sama lu. Emang lu minta berapa? 300 aja deh, gue bilang gitu. Murah meriah. Iya, 300 aja deh, tapi jangan lupa ya data gue sebulan lagi. Ya udah nggak apa-apa, tapi ada syarat lu nginep di sini. Nanti gue bilang sama si bapak kalau lu bantuin gue ngerjain data. Ya udah. Besok ya lu bilang sama si bapak. Akhirnya dia bilang tuh sama si bapak, besoknya gue nginep di kantor. Emang si bapak mah kayak percaya gitu ya, kita profesional, dia nggak tahu apa-apa. Terus kata bapak, nginep di kantor? Iya, terus kata bapak, emang ada ruangan khusus sih kak kalau buat lembur. Tetap aja ada CCTV. Enggak dimatiin, kan yang nginin data dia. Terus habis itu kata bapak ngomong, kenapa sih kalian nggak pacaran aja, kalian cocok tahu, suka berantem katanya gini. Dalam hati saya, gue mah bukan gak usah pacaran pak, gue udah kali ya mah karyawan lu, gila kalau karyawan. Terus berarti dia ngelihat gelagat lu berdua. Iya, enggak, katanya gue berantem mulu berdua dia. Alhamdulillah sih dia cuma ngeliatnya di berantem ya kak. Terus abis itu kan gue bilang sama dia, bang nggak ada kasur bang, nginep. Ada lah, gue kan biasa ngelembur sendiri, gue kan nginep di sini. Ya udah, lu bawa baju tidur nggak bawa. Abis itu kita main di ruangan kantor aja. Ulah, kan ada sofanya tuh. Kata gue, nggak mau badan gue pada sakit. Udah, ntar lu ada sensasinya. Sumpah ya kak, gue itu di ruangan kantor disuruh bulat sama dia. Di sofa. Iya, di ruangan gitu kak. Udah ayo kita main kayak di bokep. Lu duduk di sofa, kata dia gitu. Ngapain bego, gue udah kayak korban perusahaan. Terus udah lu biar gue stamina. Jadi gue disuruh duduk di sofa kak, gue suruh kan kaki gue suruh ke atas dua-duanya tuh kak. Gue suruh begini, ngapain sih lu ngikutin gue, nggak kasih duit sama data-data lu. Ya udah deh. Dia juga bulat kak. Ya sama baju gue berdua dia tuh di situ di keramik itu kan. Dia udah begini-gini aja kata gue. Anjing ilfil banget gue malu, tapi emang keseringan kali kak sama dia tuh gitu. Gue kayak utang data gitu kan sama dia. Iya, utang data. Ribet kak kalau di bank itu harus benar-benar rapi ya datanya. Iya, terus
Cuman dia deh yang ngerti itu. Gue tuh kayak buat nambahin rekrut orang doang, nemenin dia, backupin. Data tetap dia. Terus gue bilang sama dia, ih gue kayak orang apaan aja. Lu daripada gue ikat udah begitu lu. Lah setelah lu aja bang, udah gitu. Tuh minum dulu tuh. Dia juga punya bir kak. Cuman nggak tahu gue dia mainnya slokian gitu ya. Tapi tuh mabuk banget. Nggak tahu udah gue tuh dipakai apaan ini. Lu minum aja sekali aja udah mabuk kata dia. Itu mah bukan bir, say. Apa sih namanya, arak ya? Kali. Oh apa ini wine kali ya? Kalau sekali begitu tuh keras banget berarti. Iya terus akhirnya gue minum tuh kak, aduh gue langsung teler tuh kak, udah ini apaan nih bang, udah gue langsung udah dia main kak, kata gue bang jangan sampai gue bablas besok kan kantor masuk. Enggak lah, ntar lu gue tamparin juga kok biar lu melek, goblok lu. Gue main tuh kak sama dia. Gue tuh jadi tuh disuruh di bawah kak, di bawah tapi gue madep ke sini, gue jongkok kak, ngerti nggak? Tapi dia main gak dari kak, tapi dia main dari belakang kakak tuh kan jongkok, ribet banget kak. Ini gue nonton baru nih di udah lu madep ke sofa aja kak, madep ke sofa pegangan gitu, gue dari belakang tapi jongkok ya, gue ikutin anjing, gue udah kayak monyet dilusur. Tapi enak kan iya sih, ngejepit banget tau gak sih kak, main dari belakang tapi megang sofa gitu kan, gue kayak bocah gitu deh kak, dia dari belakang nomplokin gue. Terus kata gue, wah berat lu, biar badan lu begeng juga. Tapi enak kan, ini gaya apaan sih? Udah enak kan lu naik kan lu. Jadi kayak Doi tapi dianya ikut tiduran, iya, terus, ikut nemplok. Ya, tapi gue jongkok gitu kok, terus dia ngajar gue dari belakang kan. Terus belum bang, iya gue udah keluar, kata dia, aduh bang gue tepar nih bang. Lu jangan mabuk, lu pakai baju dulu kan. Udah lu tidur aja sama gue di atas, nanti kan besok kan orang pada masuk kantor. Iya begitu. Nah udah sampai besok pagi gue udah mandi, udah kerja tuh, mulai kerja. Gue diem aja ke depan laptop. Lemes. Iya gue masih ngawang kak, nggak tahu itu cairan seloki tapi kok mabok banget. Terus gue diem aja. Terus lu jangan kayak gitu, ntar lu ketahuan katanya gitu. Bang sumpah bang gue pengen mie ayam, lapar banget. Udah tenang gue beliin, dia udah gue beli mie ayam, es jeruk. Udah belum, udah kenyang, udah bang udah kenyang, gue udah melek nih. Terus dia megang pala gue, sorry ya kata dia, soalnya gue nggak ketemu bini gue, dia mah di Tangerang, gue tinggal di sini. Dia sebulan sekali pulangnya. Kalau itu gue nggak nanya kak, gue kan nggak pernah nanya, kalau mau orang biarin aja gitu. Enak banget ya punya temen kayak apa, pacar kayak lu, nggak pernah nanya, nggak pernah kepo. Soalnya gue kan nggak setia orangnya, jadi gue nggak pernah nanya-nanya. Gue kalau punya pacar lebih dari 1-2, tapi gue nggak mau nanya-nanyain orang, bodo amat. Terus makanya gue nggak berani pacaran sama orang karena gue emang nggak setia gitu kan. Terus habis itu udah kayak gitu, gue ada ini, kata gue bang gue kayaknya mau berhenti kerja deh. Masa lu baru 2 bulan lu berhenti sih? Karena gue ya udah gue nggak bakalan gitu-gitu lagi. Enggak, gue kayaknya pengen kerja di klub bang. Yang lebih cocok sama lu ya daripada ngedata ya. Iya, malah gue lu pusing ya. Enggak cocok ya? Juga, gue mah bere-bere begini kak, kayak gue nggak cocok deh yang begitu-begitu. Nah, terus gue kayaknya gatel kalau nggak megang duit gitu kan, nunggu sebulan, aduh pala gue langsung pusing. Masa gue harus ngutang? Gue nggak pernah ngutang, gue nggak berani karena gue nggak bisa bayar kan. Terus lu mau kerja di klub nggak salah, iya jadi gue tuh cuma nemenin orang minum doang. Terus gue dapat fee sebulan, tapi mingguan gue dapet. Oh hostingan. Iya, cuman itu kalau gue lagi mau masuk aja sebenarnya sih harus full. Cuman kalau gue lagi masuk aja, cuman gue kalau ada tamu gue nggak masuk nggak apa-apa. Sekali ini berapa say? Sekali nemenin? Ya ada yang fee-nya pego 3,5, ya tergantung kak. Per hari? Iya per malam sampai jam 2 jam 3. Tergantung, ada yang ya beda-beda orang sih kadang-kadang yang nyuruh, cuman kayak udah masuk grup gitu kak. Terus habis itu, terus lu resign-nya kapan? Kayaknya 2 hari lagi deh. Lu ngapain kerja kayak gitu, nanti lu pulang pagi. Gue udah biasa, gue di ini nggak cocok udah. Tapi sayang banget lo banyak yang pengen jadi HRD, apalagi nih di bank. Nggak, udah yang penting gue udah pernah kenal lu juga, terus gaji gue udah jelas juga, makasih banyak aja, ntar gue mau ngajuin resign. Terus besoknya bos gue datang, terus gue bilang, Pak gue mau resign. Kenapa? Kamu kan bagus datanya, udah mati gue. Iyalah bukan gue yang ngerjain, anak-anak lu juga yang ngerjain. Terus kamu bagus datanya. Iya, terus gue bilang, tapi lu nggak jujur, itu bukan saya ngerjain pak. Terus gitu. gini, saya tuh judes kak, judes kalau di tempat kerja. Terus
Ya, ya, cuman itu sih Pak kemampuan saya. Tapi kamu bagus banget kerjanya beneran saya ngeliat di situ malah nggak ada tipek, nggak ada apa ya dalam hatiku gue juga nggak tahu, gue nggak bawa apa-apa cuma pulpen doang. Terus habis itu, iya Pak nggak apa-apa ya Pak, soalnya mau pulang kampung gue sepikir gitu Kak. Habis itu ya udah emang kalau memang itu yang terbaik mau jaga orang tua ya nggak apa-apa ya gue bilang jaga orang tua aja udah gue udah resign gitu. Terus beberapa hari gue masuk klub itu Kak, masuk klub itu. Kata temen gue sih, lu duduk aja, nanti juga ada orang-orang yang mau minum ya lu basa-basi lah, namanya lu kerja di situ. Terus gue ngapain cuy? Ya lu megang bir lah, tapi kata temen gue gitu, lu megang bir, terus lu dagang lah nawarin dia dari per bir itu lu dapet duit. Terus kalau dia minta di luar bir, ya sikat lah. Tapi lu jangan bilang sama atasan di kantor lu lemes. Udah lu telan aja, tapi di luar jam kantor kayak besok pagi atau siang dia mau ngajak jalan. Lo banyak tamunya. Banyak lah orang gua mah diri juga. Buset lu. Udah lu nggak usah basa-basi lu kalau mau merek mah sekalian aja. Ya udah lu ajarin gue ya tenang aja. Akhirnya Jadi gua junior lah ya. iya terus iya dia udah senior banget tuh Kak, udah kakap dah tuh orang udah suruh. Akhirnya tuh gue masuk tuh di klub itu sehari. Gue baru masuk klub itu Kak di pintunya. Ya itu kan udah ada kasir ya Kak, udah berderet dah tuh bos-bos ya. Itu di sebelah sofa sini erotis semua Kak. Apa? Erotisnya telan semua. Oh gitu. Jadinya tuh Di daerah mana tuh? Kelapa Gading. Jadi sofanya itu panjang, bos-bos pada duduk tuh tamu. Terus cewek erotis itu udah telan bulat. Boro-boro biasanya pakai anduk kalau di room kan, setahu gua. Itu bulat bener sejadi-jadinya 8 orang apa 9 gitu. Joget Kak dia nari. Di situ gue cuman tapi dia nggak jemput ya Kak. Nggak ada Terus jemput. kalau lu nggak ikutan penari, Enggak, gue baru pertama kali tuh di situ. Enggak sih, Kalau- gue kalau mah takut ditawarin yang kayak begitu. Enggak, gue takut yang kayak bajunya gitu. gede gitu. Ih banget itu mah. Nggak mau lo. Enggak berani gue. Itu dia begeng-begeng banget Kak. Tapi tinggi, kayak Kayak aser-aser model ya. gitu ya. Jemputnya nggak ada Kak. Keteknya juga nggak ada. Orang gue ngeliat dari deket ya. Gue yang di bandel aja gue di situ. Gue sampai ke tembok. Gue takut juga gue kayak gitu. Belum siap gue. Terus habis itu temen gue baru datang tuh. Biasa temen gue mah pakai handrok doang sama tank top gitu. Udah pakai rolan dia lagi make upan. Woi, ayo udah ke dalam. Itu kenapa? Itu mah udah puluhan juta itu lu mah. Udah lu belum nyampe situ. Iya, udah lu nyantai aja ya. Lu bawa baju kan? Iya, gue bawa baju. Ya udah lu make up aja terus udah lu. Jadi kalau yang di klub itu kalau yang buat nemenin ngebir itu yang di belakang sana Kak, yang sekalian orang kayak joget gitu. Ya, tapi bukan yang erotis itu Di kan. sofa lah ya. Bukan, itu mah kayak mau masuk room kayaknya itu gua nggak tahu deh. Kan ada kasur juga Kak. Ada kasur khusus. kamarnya. Ada kasur khusus. Gue dikasih tahu sama temen gue ini kalau yang pakai kasur ini dia bisa nginep sampai besok pagi bosnya keluar. Banyak yang orang terbang atau apa istirahatnya sekalian di situ. Jadi gue ya abis itu, nah akhirnya itu udah tuh gue udah dandan sama temen gue udah kita duduk tuh ke tempat bangku bir yang joget-joget terus kata gue ini gue dikasih bir segini banyak habis nggak ya? Ya habis lah gila ini mah cuman kopi-kopi 30.000 di sini bos semua. Lu sehari habis berapa? Gue sampai 2 karton. Serius lo sekarton kan 24. Iya, gue 2 karton 3 karton. Jualannya. Iya. Kadang kalau dia borong, gue bisa lebih dari itu karena dia transfer lebih. Ya udah deh, boleh deh lu yakin aja. Akhirnya penjualan lu berapa tuh? Ya alhamdulillah habis mulu Kak. Enggak, jadi satu orang apa sih itu namanya kalau di klub itu gue nggak ngerti deh. Namanya apa yang tadi Kakak sebut itu? Sehari tuh cuma 24. Oke, tapi lu pernah dipakai sama klien? Sama yang Iya, gue penjual? jalan keluar. Dipakai lagi? Iya, kan gue Dikasih dapet berapa? duit. Cina sih, tapi alhamdulillah Cinanya baik Kak. Berapa duit? Kan gue minta 3 juta ya. Wih, dari 300 ke 3 juta. Iya, kan gue diajarin temen gue. Oh. Dia aja cuman seharian aja bawa duit sampai tebel banget. Gue tau udah tuh duitnya berapa kayak. Terus Dikasih 3 juta.
Kata dia, kamu minta berapa? 3 juta bisa nggak kok? Ya saya bawa cashnya 28. Kurang 200. Serius? Diskon lah ya. Dia ngomong gitu. Ah masa sih kok? Nih dompet saya. Dia begini-gini. Iya kak. 2.800.000. Tapi dia udah beli bir, udah beli semuanya. Ngerti kan kak? Di luar dari itu. Iya. Emang kok nggak gesek? Enggak, saya nggak bawa. Saya aja ini bilang ke rumah saudara. Oh. Kamu mau nggak 28? Kita mainnya nggak sekarang ya kok, atau pulang nggak besok aja, nggak apa-apa, yang penting saya kasih duit kamu cash. Lumayan kak, dibayar di muka ya? langsung 28. Iya, maksudnya dia kan gue kerja di situ, dia percaya dong bisa nyari nama gue atau apa kan, gue karyawan situ. Terus habis itu ya kok kalau sekarang atau pulangnya saya nggak bisa, kalau besok saya bisa, terus saya masih kerja. Oh ya udah, terus gue bilang sama temen gue tuh kak, lo ngapain sama koko-koko itu, kata temen gue gitu kan. Gue bilang, masa dia ngajakin gue main? Terus lo mau? Iya nih gue udah dikasih duit. Buset banyak juga lo baru semalam. Duit iya cuma 1 tamu dia doang sampai malam, yang lainnya kan sepi. Kata dia, gue aja gak dapet tamu malam ini, mah lagi sepi pada otis semua, mungkin lah pada pengen gas malam ini kali ya kak, kalau yang di situ. Terus sumpah gue ketemu tuh Koko langsung duduk, dia beli minuman gue 3 biji. Terus dia bilang, bisa nggak main sama kamu? Gue bilang kalau malam ini nggak bisa, besok bisa. Berarti besok sama 2 orang dong? Enggak, sama dia. Sama yang tadi? Iya, sama yang Koko tadi. Terus nah dia bilang oke. Nah gue minta 3 juta, dia tadi bawa cash 28 habis bayarin. Biar sama gue nggak tahu udah tuh sama temenin di pojok yang dia situ. Terus habis lumayan itu dong berarti. Iya, terus kata gue gini, nggak apa-apa ya, udah nggak apa-apa, berarti lu udah pinter, kata temen gue gitu kan kak. Terus udah siang besoknya dia ngecat gue kak, karena dia mega nomor gue, nggak gue, nggak tahu namanya bos kali ya, takut ada bininya. Dia ngecat gue, halo sayang kemarin, oh iya aku siap, kamu bisa ke Glodok nggak? Hotel? Iya, hotel apa kok? Ada di sana hotel ini gitu kan. Gue ke sana, saya ke sana naik Gojek aja kok. Iya nggak apa-apa. Gue tahu-tahu gue ke sana, dia udah nungguin gue bukan di lobi kak, tapi di luar hotel itu kan. Terus nyamperin gue ke resepsionis, yuk ikut nanti. Ya udah, gue ke resepsionis. Masa tuh kasirnya pada ngeliatin gue kak? Ya langganan kali. Apa karena Koko itu lebih tua, gue kayak anaknya. Padahal tuh gue, apa karena muka gue nggak Indo kali ya, nggak Cina, Chinese sekali. Sangkain gue udah kayak apa gitu, bodoh ah. Terus gue naik sama dia, kok tadi pada ngeliatin sih? Iya dia tahu saya bawa kamu, kata. Oh pemain berarti ya kayak. Terus di kamar Gimana? gue bilang, kok bawa pengaman gak? Enggak, saya nggak suka makanya kayak gitu. Oh nggak suka, tapi kamu yang sabar ya, soalnya kan saya udah tua. Gue mikir gini, gue sering nonton berita aki-aki mati ya kan, di dalam room main gitu kan, kayak jantungan apa sih. Tapi emang umurnya berapaan say? Nggak tahu, rambut sih udah pada putih gitu, tapi giginya penuh. Ya Cina. Palsu kali ya. Ih gue nggak tahu, cuma rambut udah putih, badannya gagah. Terus kamu yang sabar ya, soalnya saya mah naiknya lama. Apa karena mainan bini saya nenek-nenek, saya jadi kurang naik. Iya gampang kok, tenang aja. Ya udah kok, saya mandi dulu ah. Udah gue mandi. Kan gue mandinya pas ketemu dia nggak mandi kak. Pas mau ketemu baru di sana gue baru mandi. Kok minta tolong ngambilin handuk. Dia ngeliat gue kak, ya kan? Buka pintunya, kata dia ngasih handuk. Santai aja, saya baik sih kak. Masa dia tuh kak di tasnya kak bawain gue makan, bawain gue minum. Sumpah dia nggak minum, dia nggak minum bir, bawain gue makan, bawa minum. Terus dia bawain gue rokok karena dia tahu gue ngerokok. Terus dia bilang gini, ya ampun mulus banget, kata dia dalamnya dia gitu. Masa sih? Oh iya, kita bini yang enggak lah, kata dia gitu. Kok saya naik ya, kata dia gitu. Bagus dong kok, biar cepet ah, saya nggak mau lama-lama di sini, saya ngantuk habis pulang kerja. Ya udah yuk main. Saya boleh nggak duduk di situ, kata di depan TV. Kok duduknya di meja sih? Ntar sakit kok. Enggak, saya pengen
duduk di gini Kak, meja depan TV gitu Kak. Jadi dia pengennya duduk kayak gini itu, aki-aki, terus gue yang disuruh, tapi gue madep sono Kak, ngerti kan Kak? Gue disuruh gini-gini aja sama dia kan. Kok nggak apa-apa, pantatnya nggak sakit, kata gue gitu ya. Enggak kok nggak sakit. Ya udah, terus ya kok saya nggak usah pakai, iya saya langsung aja lepas lagi handuk kan. Iya, gue kan nggak sampoan Kak, jadi rambut gue kebet aja. Gue kata gue nih aki-aki nggak kenapa-napa, kok saya pelan-pelan ya koknya. Iya, terus ternyata dia kok jadi kayak anak muda Kak, tenaganya gitu kan. Barangnya gede. Iya kan dia gemuk, tinggi gitu kan. Kok pelan-pelan, kata gue. Gak apa-apa, saya udah lama, kata dia gitu. Iya, terus kok kita di kasur aja yuk. Ya udah yuk, jangan dilepas sampai ke kasur. Jadi gue jalannya gitu kan sama dia. Sumpah deh anjay, mungkin udah tinggal dia udah naik ya. Udah kamu langsung gitu aja ya. Ya udah gue langsung tidur ngebrok Kak. Dia naik ke badan gue Kak. Nih banin gue, jadi dia goyangin gue, tapi tangan gue digini sama dia Kak. Jadi dia ngajarnya itu di belakang gue, ngerti kan, ketiduran. Gue buset nih aki-aki, tenaganya gede juga ya kan. Kata gue, kok pelan-pelan kok, inget kok yang di YouTube kok, aki-aki gue gitu. Dia ketawa, terus gue diginiin palanya Kak, kamu bisa aja sih, udah gitu. Udah Neng, saya udah keluar, udah. Habis itu, Neng saya nggak bisa lama-lama ya. Bersihin dulu lah kok. Iya dia bersihin. Neng saya nggak bisa lama-lama ya, soalnya saya jagain toko, gantian sama istri saya. Toko ini kali, toko listrik, toko apa? Nggak tahu, bisa juga kan itu material. Bisa juga, ya. kalau enggak son kan bisa juga kan enggak ya? Sistem gitu ya. Terus, ya udah deh kok, habis itu udah kamu hati-hati ya pulang tuh makannya bawa. Terus gue ngomong tuh sama temen gue, ya lu jemput gue, gila nih gue di sini. Ya udah tuh temen gue jemput gue, terus dia ngomong gini, gimana? Sumpah deh, dia tuh aki-aki tapi perkasa mendadak anjir ya. Ngeliat gue tuh, oh mungkin iya jadi poinnya adalah jangan menganggap remeh aki-aki. Iya, kayak anak muda gitu kan tenaganya Kak. Terus habis yang muda begitu ya. Terus dia sih bilang jarang ngambilnya, tapi tahu-tahu sama gue langsung minta main anjir, dari duduk gue ditibanin tiduran. Kocak aja, gue juga punya tuh pengalaman sama aki-aki gitu kan, kata temen gue. Iya, terus lo pokoknya ntar malam kalau bisa 2 tamu janjian. Wah, emang bisa lah, gue jam 4, temen gue sampai 4 tamu Kak. Waduh. Satu hari itu, jadi dia nggak masuk, di klubnya nggak masuk, ngurusin tamu aja seharian. Bolos. Oke. Pesan moral untuk para netizen di luar sana, apa yang bisa kamu sampaikan supaya jangan seperti kamu, pengalamannya cukup kamu aja. Ya sebenarnya sih jadi orang baik susah-susah gampang, kadang kepepet sama ekonomi ya. Iya. Ya kerjaan juga ini sih susah zaman sekarang Kak. Iya ya, susah nyari kerja ya. Iya. Tapi lu udah dapat kerja malah lu resign. Ya udahlah, itu mah kejadian aneh. Pokoknya sih intinya itu. Intinya lu males, gak mau kerja yang capek. Iya udah, gue puyeng kalau sebulanan gaji gitu, gue aduh pusing deh. Maunya yang sehari dapat terus kerjanya nggak mikir ya, nggak pakai otak pusing, gitu ya. Pusing. Ya intinya sih, gue pernah jadi orang yang baik Kak. Gue pernah jadi orang yang benar. Ternyata itu tipuan semuanya. Gue tuh gue jadi letih, lelah, jadi udahlah, hancur aja sekalian. Ya tapi sih untuk semuanya, kalau masih bisa nyari yang halal, ya yang halal dulu. Biar keringetan juga rasanya beda. Berkah ya. Iya, itu sih. Cuman kebanyakan orang yang udah parah pasti orang yang baik sebenarnya awalnya. Karena jadi kecewa, pusing, stres, daripada mau beli ini nggak bisa, beli itu nggak bisa, nahan lapar, nahan pusing, udahlah daripada sama pacar agak bayar gratisan. Mendingan yang faedah. Kadang duit nggak bener kita bisa ngasih orang-orang terdekat loh, daripada yang dari orang yang bener kagak pernah ngasih apa-apa. Jadi itu faktor ekonomi. Iya, bener. Ini emang Jakarta ini keras. Tapi banyak sih kerjaan enak, cewek-cewek cantik yang kerjanya enak, terbang kemana-mana, dia masih main kok sama atasannya. Yang gajinya udah
puluhan juta dia masih main Tetep kok sama aja. bawahannya. Iya. Jadi sebenarnya kalau orang rusak apa enggak tergantung diri sendiri sih. Benar. Sama kebutuhan. Betul sekali. Jadi, Dia udah cantik, dia udah punya pasangan, tanggung jawab, masih selingkuh sama rekan-rekan di kerjaan. tergantung pilihan hidup dia ya. Iya, jadi sebenarnya kayak faktor lingkungan juga sih terbawa. Jadi semua-muanya itu adalah pagar di dalam diri kita. Kita mau jadi benar atau enggak semua tergantung kita. Resiko kita yang tanggung, penyesalan kita yang tanggung, happy juga kita yang nikmatin. Iya. Udah dewasa, silakan pilih jalan hidup sendiri. Yang penting jangan merugikan orang lain, ya kan? Iya. Dosa ditanggung masing-masing. Itu aja, oke? Yes. Terima kasih ceritanya, Ellen. Iya, sama-sama.